Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya akan kembali membahas alur cerita kembalinya Raden Kian Santang untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur ceritanya, sekedar untuk menyambung tali silaturahmi kita semua, saya ingin menanyakan sobat semua berasal dari mana? Silahkan dijawab di kolom komentar. Di episode terbaru kali ini pastinya semakin seru, menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, di mana episode kali ini diawali di Istana Pajajaran. Sudah 5 hari berlalu, kondisi Subang Larang masih tetap kritis. Para tabib istana sudah berusaha semampu mereka, namun mereka akhirnya menyerah. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan nyawa Subang Larang. Tentu Prabu Siliwangi tidak akan tinggal diam di saat istri kesayangannya sedang jatuh sakit. Ia akan melakukan apapun agar Subang Larang cepat kembali pulih, hingga akhirnya Prabu Siliwangi memanggil seorang resi yang sangat sakti, Mandraguna, untuk datang ke Istana Pajajaran. Gerbang pintu istana pun terbuka dan terlihat ada seorang resi yang baru saja tiba di Pajajaran. Ia memakai baju putih, berjenggot, serta membawa tas di bahunya. Resi yang baru saja tiba di Pajajaran adalah Resi Danayaksa. Ia datang atas panggilan Siliwangi. Resi Danayaksa bukanlah orang sembarangan, karena ia adalah seorang resi yang sangat sakti, Mandraguna. Kakinya mulai melangkah masuk ke dalam istana diantar oleh beberapa prajurit Pajajaran. Setelah melewati lorong-lorong istana, Resi Danayaksa sampai di kamar Subang Larang dan bertemu dengan Prabu Siliwangi. "Hormat hamba Gusti Prabu Siliwangi," ucap Resi sembari menundukkan kepalanya. "Resi Danayaksa, syukurlah kau sudah tiba di Pajajaran. Resi, aku ingin meminta pertolonganmu," jawab Siliwangi seraya melipat tangannya ke arah Resi Danayaksa. "Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Gusti Prabu?" "Istriku Subang Larang terkena racun yang sangat berbahaya, Resi. Penawar racun ini sangat sulit ditemukan." Tabib istana mengatakan kalau satu-satunya penawar racun ini adalah sebuah pedang suci yang sudah terkubur ratusan tahun lalu. Namun ada penawar lain selain pedang itu. Pedang Julpikar adalah penawar lain selain daripada pedang suci itu. Pemilik pedang Julpikar hanya putraku Kian Santang, dan sampai sekarang ia belum kunjung kembali ke Pajajaran karena sedang pergi ke Iran untuk menghadiri undangan dari Raja Iran, jelas Prabu Siliwangi. "Baiklah Gusti Prabu, aku akan berusaha mencoba untuk menyembuhkan Gusti Ratu Subang Larang," sambung Resi. Ia berjalan mendekat ke arah Subang Larang, lalu ia memulai proses penyembuhan menggunakan sebuah batu misterius berwarna hijau. Resi Danayaksa menaruh batu berwarna hijau yang ia bawa di atas telapak tangan Subang Larang. Lalu ia memulai menutup matanya. Ia melipat tangannya seperti orang bersemedi. Prabu Siliwangi dan Dewi Renggani sempat khawatir dengan kondisi Subang Larang, namun keajaiban datang kepada mereka. Racun di dalam tubuh Subang Larang sudah musnah dan dalam kondisi Subang Larang perlahan mulai membaik. Semua ini berkat bantuan Resi Danayaksa. Karena kesaktian yang ia miliki, ia mampu memusnahkan racun yang berada di dalam tubuh Subang Larang. Resi Danayaksa menghentikan semedinya lalu mengambil kembali batu berwarna hijau yang berada di atas telapak tangan Subang Larang. Ia menyimpan kembali batu itu di dalam kalungnya. Kemudian di tempat lain, kapal layar yang Kian Santang dan Rara Santang tunggangi sudah sampai di dermaga pelabuhan Pajajaran. Mereka segera turun lalu melanjutkan perjalanan menuju Pajajaran menggunakan kuda yang sudah disiapkan oleh prajurit Pajajaran di sana. Kian Santang dan Rara Santang
terus memacu kuda mereka dengan sangat cepat agar mereka bisa cepat sampai di Pajajaran. Hanya membutuhkan beberapa jam saja, Kian Santang dan Rara Santang sudah tiba di Pajajaran. Semua prajurit berlutut memberi hormat kepada Kian Santang dan Rara Santang tiba di Pajajaran. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam istana untuk menemui ayahanda dan ibunda mereka. Sesampainya di Kampar Subang Larang, Kian Santang dan Rara Santang langsung mendekat ke Siliwangi lalu memeluknya. "Ayahanda Prabu," ucap kedua mereka sembari memeluk ayahanda mereka. Siliwangi memelas pelukan mereka. "Putraku Kian Santang, putriku Rara Santang." Setelah bertemu dengan ayahandanya, mereka dibuat terkejut dengan kondisi Subang Larang. "Ayahanda, apa yang terjadi kepada ibunda?" tanya Kian Santang. "Ibundamu terkena racun yang sangat berbahaya putraku. Namun sekarang kau tidak perlu khawatir karena ibundamu sudah pulih seperti sedia kala berkat bantuan Resi Danayaksa," jelas Siliwangi sambil mengelus pipi Kian Santang. Kian Santang berjalan mendekat ke arah Resi Danayaksa dan berkata, "Terima kasih Resi karena Resi sudah menyembuhkan ibundaku." "Sama-sama Raden," jawab Resi dengan tulus. Mata Kian Santang tiba-tiba terarah kepada kalung yang dipakai oleh Resi Danayaksa. Kalung yang ia pakai ada sebuah batu berwarna hijau, dan itu membuat perhatian Kian Santang teralih. Karena penasaran, akhirnya Kian Santang bertanya, "Maaf Resi, kalau boleh tahu batu apakah yang berada di kalung Resi itu?" "Batu ini adalah batu waktu Raden. Batu waktu ini adalah batu yang sangat istimewa. Batu waktu ini dapat membuka portal perjalanan ke masa lalu atau bahkan ke masa depan. Resi sendiri bahkan sudah bersumpah untuk menjaga batu ini agar batu ini tidak jatuh ke tangan orang yang jahat," jelas Resi Danayaksa. Kian Santang pun berkata dalam hatinya, "Batu waktu, apakah batu itu mempunyai ikatan dengan batu kekuatan yang aku miliki?" Tiba-tiba tanah berguncang dengan sangat keras, bahkan semua anggota istana merasakan goncangan tanah yang sangat keras ini. "Ayahanda, ada apa ini?" "Entahlah putraku, ayahanda juga tidak tahu kenapa tiba-tiba tanah berguncang dengan sangat keras. Lebih baik sekarang kita melihat keluar apa yang terjadi sebenarnya." "Mari ayahanda Resi Yunda," sambung Kian Santang. Saat sudah di luar istana, mereka dikagetkan dengan kemunculan sesosok laki-laki bertubuh besar sembari membawa pedang di tangannya. Tatapan matanya sangat tajam dan dari raut wajahnya sudah terlihat dia bukan orang baik. "Siapa orang ini? Kenapa dia datang ke Pajajaran?" tanya Kian Santang. "Haidra," sambung Siliwangi. "Haidra? Siapakah Haidra itu ayahanda?" "Haidra adalah seorang dewa. Dia bukan manusia biasa. Haidra adalah putra dari Dewa Kuil," jelas Siliwangi. "Bagaimana ayahanda bisa mengenal Haidra? Karena waktu itu ayahanda sudah pernah mengalahkannya, tapi bagaimana dia bisa bangkit kembali?" Haidra menyambung perkataan Siliwangi. "Siliwangi, aku adalah Haidra. Aku seorang dewa, bukan manusia biasa. Aku bisa bangkit kembali karena ayahku yang membangkitkanku kembali," teriak Haidra sambil diiringi senyuman licik di wajahnya. "Kenapa kau datang ke istanaku, Haidra?" "Aku datang untuk mengambil apa yang sudah menjadi milikku." "Apa maksudmu?" "Batu kekuatan. Aku tahu batu kekuatan berada di tangan salah satu putramu Siliwangi. Maka dari itu aku ingin sekarang kau memberikannya kepadaku." Kian Santang sempat terdiam dan memikirkan bagaimana bisa Haidra tahu mengenai batu kekuatan hingga ia membalas perkataan Haidra. "Apa yang kau lakukan terhadap batu kekuatan?" tanya Kian Santang. "Aku akan memusnahkan setengah populasi manusia menggunakan batu kekuatan digabungkan dengan 2 batu yang lainnya. Jadi sekarang serahkan batu kekuatan itu," teriak Haidra dengan nada tinggi. "Tidak, aku tidak akan pernah memberikan kepadamu," balas Kian Santang.
Oh baiklah, jangan salahkan aku jika aku merebut paksa batu kekuatan darimu, ucap Dewa Hydra. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah batu itu akan didapatkan oleh sang dewa siluman? Kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.